Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Angel Alma. Kali ini saya akan membuat video simulasi jaringan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil kasus di sekolah asal saya, yaitu SMKN 1 Boyolangu. Dan di sini ada denahnya. Nah, untuk server ada di bagian depan, dekat dengan pintu gerbang, dan di samping server ada ruang TU, capsek, dan kurikulum. Kemudian untuk bagian barat ini ada unit produksi di mana siswa bisa memproduksi hasil karyanya di sini. Kemudian di bagian selatannya ada lab animasi dan selatannya lagi ada lab DKV. Kemudian bagian selatan ini ada lab bahasa, lab broadcast, dan ruang sarpras. Kemudian bagian timurnya ada lab akuntansi, lab AP, dan lab pemasaran. Kemudian bagian timur ini ada lab TKJ, ada lab MM, dan lab RPL. Dan untuk yang lain ini ada kelas-kelas biasa, ada lapangan dan juga taman di sini ya. Ini ya lapangan, di bagian lapangan tengah, kemudian ini taman. Dan yang lain kelas biasa. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya Dena SMKN 1 Boyolangu. Kemudian untuk pembagian IP-nya, yang pertama untuk lab ini ada sekitar 40 PC, maka saya akan menggunakan /26, yang dimana ada 62 usable IP. Kemudian untuk capsek ini ada sekitar 5 PC, maka saya akan menggunakan CIDR/27, yang dimana ada 30 usable IP. Kemudian untuk TU ini juga /27, ada sekitar 15 PC. Kemudian untuk kurikulum ada 10 PC, juga menggunakan /27. Kemudian untuk sarpras ini ada 15 PC, beserta PC di perpus ini ada beberapa PC, dan di ruang takmir musola juga ada beberapa PC. Dan saya akan menggunakan /26. Oke, kita sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian dari jaringan SMKN 1 Boyolangu. Dan juga memberikan label IP pada setiap PC dan juga router yang akan kita gunakan nanti. Nah, namun saya belum mengkonfigurasi IP pada setiap router, PC, router, dan juga belum melakukan routing. Kemudian untuk server domain, web, dan FTP juga belum saya konfigurasikan. Oke, berdasarkan denah tadi ya. Di dalam denah ada server, ruang server. Nah, ruang server itu saya letakkan di sini. Saya letakkan di sini, dan di sekitar ruang server ada ruang kurikulum, TU, dan capsek saya letakkan di sini. Dan saya jadikan satu router karena letaknya yang bersebelahan, maka saya jadikan satu router biar enak. Kemudian untuk bagian kiri ini ada lab unit produksi, lab animasi, dan juga lab TKV. Dan saya jadikan satu router karena wilayahnya berdekatan. Kemudian bagian bawah ini ada lab bahasa, lab broadcast, dan juga sarpras, dan juga saya jadikan satu router. Kemudian bagian sini ada lab AK, lab AP, dan lab pemasaran, juga saya jadikan satu router. Dan yang terakhir, router yang kelima ini ada lab RPL, lab TKJ, dan juga lab MM. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, di sini di setiap ruangan atau lab itu hanya ada satu buah PC. Nah, kenapa hanya satu buah PC? Karena kalau kita letakkan semuanya, kan semuanya sekitar ada 40 buah PC. Nah, itu akan membuat rangkaiannya semakin ribet ya, semakin tidak karuan. Maka saya pagelkan satu saja. Namun berdasarkan subnetting nanti kita atur setiap lab ada berapa, jangkauannya sampai berapa ya. Oke, mari kita mulai untuk konfigurasi IP. Yang akan kita konfigurasi yang pertama yaitu bagian server ya. Kita akan mulai dengan domain server. Oke, kita klik domain server, masuk desktop.
IP konfigurasi, kemudian kita ketik IP-nya. Untuk domain server kita menggunakan IP 172.20.58.1. Kemudian untuk subnet mask kita menggunakan /27. Maka untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Oke, untuk default gateway atau IP router di sini sudah saya tentukan ya. Kita menggunakan IP router 172.20.58.30. Oke, udah. Kemudian kita masuk pada web server. Kita tentukan IP-nya 58.2 ya. Untuk subnet masknya sama ya. 224. Kemudian untuk default gateway 30, kemudian DNS server yaitu 1. Oke, kemudian FTP ini menggunakan 3, kemudian subnet masknya sama. Untuk default gateway 30 dan DNS server 1. Oke, untuk servernya kita udah konfigurasi, kemudian kita masuk ke ruang kurikulum. Nah, ruang kurikulum ini menggunakan IP 33. Kemudian subnet mask sama. Kemudian default gateway-nya yaitu 172.20.58.62 ya. Oke, .62. Oke, kemudian untuk DNS servernya 1 ya, kita menggunakan yang tadi. Kemudian untuk ruang TU, nah ini menggunakan subnet yang ketiga ya. Oke, ini kok sudah ya. Ini berarti .65, kemudian 224, kemudian default gateway 90. Untuk DNS servernya udah benar. Oke, kemudian untuk capsec ini menggunakan subnet mask yang keempat, yaitu rank berapa ya? Yang keempat ini rank 92 sampai 127 ya. Ya, 127 berarti kita menggunakan IP 93 dengan default gateway 224. Subnet mask 224 dan default gateway 126 karena ranknya sampai 127 ya. Kemudian untuk DNS servernya sama. Oke. Nah, untuk router 1 ini udah ya, bagian sini server, kurikulum, TU dan capsec udah. Kemudian kita masuk pada router kedua, ini yang mencakup unit produksi, kemudian lab animasi dan lab DKV. Oke, untuk yang pertama, untuk unit produksi ini, unit produksi, lab animasi dan lab DKV ini menggunakan CIDR/26. Berarti ada 4 buah bagian subnet ya, antara 0 sampai 62, subnet yang pertama yang kita gunakan unit produksi, kemudian 64 sampai 127 untuk lab animasi, dan juga lab DKV ini 126 sampai 18 ya, 128 sampai 191. Oke, kita masuk ke lab unit produksi yang menggunakan IP 172.30 dan .58.1.
Untuk subnet mask CIDR 26 berarti titik 192 dengan default gateway yaitu 172.30.58.30 63 ya. 63. DNS servernya 20.1. Oke. Kemudian untuk lab animasi kita menggunakan IP antara 64 sampai 127. Berarti kita gunakan 65 karena 64 yaitu network ID. Kemudian yang tidak boleh dipakai ya 192, kemudian default gateway 30.126 dan DNS server 20.58.1. Oke, udah. Kemudian untuk lab TKV ini kita menggunakan rank antara rank 128 sampai 191. Berarti kita menggunakan IP 129, kemudian subnet mask 255.192 dan default. Salah ini tadi. Aduh. 255 ya. Ini 129. Kemudian default gateway-nya 190 dan DNS servernya yaitu 20.58.1. Oke, udah ya. Nah, untuk lab ini atau router 2 ini udah ya. Bagian router 2 ini udah. Kemudian kita masuk pada router 3. Oke, untuk bagian router 3 ini ada lab bahasa, lab broadcast dan juga lab surprise. Nah, di sini saya menggunakan /26 karena di sini ada 40, 40, 40. Nah, untuk lab bahasa yang menggunakan IP 172.40 40.58.1 dengan subnet mask 255.192 dan default gateway-nya yaitu .63. DNS server 20.58.1. Kemudian untuk PC yang ada di lab broadcast ini menggunakan IP 65 dan subnet mask 255.192, default gateway itu 126 dan DNS server 20.58.1. Kemudian untuk lab yang terakhir atau ruang surprise ini dimulai dari PC yang pertama ini menggunakan IP 129, kemudian subnet mask 255.192, kemudian default gateway-nya yaitu 190 dan DNS servernya 20.58.1. Oke, udah ya. Nah, untuk router 3 ini udah, kemudian masuk ke router 2. Router 4 ya, router 4. Oke, untuk router 4 ini ada lab AK, lab AP dan juga lab pemasaran. Dan saya lagi-lagi menggunakan CIDR 26. Oke, untuk lab yang pertama, lab AK ini menggunakan IP 172.50.58, kemudian titik 1 dengan subnet mask 255.192 dengan default gateway 172.50.58.63. Oke, untuk DNS servernya 172.20.58.1.
1. Oke, udah ya. Kemudian untuk PC yang ada di lab AP, lab tengah ini, kita menggunakan IP 65 karena rank 64 sampai 127 ya. Ya, karena 64 adalah network ID, maka saya menggunakan 65.255.192 dan default gateway 60.129. Kemudian untuk DNS servernya sama ya, 1.20. Oke, udah ya. Oke, untuk lab apa ini? Ya, nampaknya saya lupa, ini seharusnya 126 ya. Ini 126 karena ranknya antara 64 sampai 127, karena 129 kan terlalu melebar kan, 126 jadinya. Oke, ini 126. 126. Nah, di sini baru 129 karena rank antara 18 sampai 191. Ini 129. Subnet mat sama dengan default gateway 190 dan DNS servernya itu 1, ini 20. Oke, untuk lab AK, lab AP dan lab pemesanan udah. Kemudian kita lanjut di router 5. Untuk router 5 ini ada lab RPL, lab TKJ, dan juga lab MN. Dan semuanya ada 40, ini 40, 40, dan 40. Maka saya akan menggunakan /26 ya, CIDR/26. Oke, yang pertama lab RPL, ini menggunakan IP, kita menggunakan IP mana nih, 172.60, kemudian titik 1. Subnet mask 255.192. Untuk default gateway titik 63 ya. Ini 60.63. DNS servernya sama 20. Oke. Kemudian untuk lab TKJ ini menggunakan IP titik 65 dengan subnet mask 255.192 dan default gateway-nya yaitu 126. Ini seharusnya 6 ya. Oke, dengan default DNS server 120. Oke, udah. Kemudian untuk lab MM menggunakan IP berapa tadi? 129 60, ini 255.192. Default gateway-nya itu 190, ini 60, dan server titik 1 ini 20. Oke, kita cek ya. Nampaknya nanti takutnya ada kesalahan input. Ini 60. Oke. Nah, untuk konfigurasi pada setiap host ini udah ya. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi pada setiap router, interface router yang bagian sini kita konfigurasi ya. Oke, yang pertama kita ke router 1 ya. Nah, untuk router 1 ini yang pertama FE0 ini yang mengarah ke server, ini menggunakan IP 172.20.58.30 dengan subnet mask 224. Kemudian untuk FE10 ini mengarah ke ruang kurikulum,
kita menggunakan IP 172.20.58.62. Ini subnet mask 224. Kemudian untuk FE40 ini yang mengarah ke ruang TU, ini menggunakan IP 172.20.58.90. Kemudian subnet mask 224. Kemudian terakhir ini 50 ya, capsec FE50 capsec ini 126 dengan subnet mask .224. Oke, nah untuk seri ini yang antar router yang kita setting nanti, kita fokuskan ke setiap lab ya, sambungan antar lab. Kemudian untuk router 2, ini yang pertama FE0. Ini FE0 yang mengarah ke unit produksi ya, yang menggunakan IP 172.30.58.662 ya, ini bukan 63 karena kita menggunakan /26, berarti antara 1 sampai 63, berarti 62 ya. Oke, kemudian untuk 255 subnet mask 255.255.192. Oke, untuk FE10 ini yang mengarah ke lab animasi. Sini lab animasi. Maka kita menggunakan IP 172.50 bukan 30.30 terus .58, kemudian .126. Oke, 192. Kemudian terakhir ini mengarah ke lab di cafe ya. Ya, .30.190. Oke, udah ya, ini seperti ini ya. Udah. Apalagi sudah ya. Oke. Kemudian kita ke router 3. Yang pertama FE0 ini mengarah ke lab bahasa, kita menggunakan IP 172.40.58.62 ya, bukan 63. Nah, 255.192. Kemudian untuk yang kita copy aja ini biar cepat. Yang FE10 kita menggunakan IP 126 dengan subnet mask sama. Kemudian terakhir ya ini 190. Kemudian subnet mask-nya sama. Oke, kemudian untuk router keempat. Ini router keempat, kita masuk ke router keempat. FE0 ini menggunakan ini mengarah ke lab AK. Maka ini menggunakan IP 50.58.62 ya, 62. Oke, 255.192. Kita copy aja ini. Dan untuk yang FE10 mengarah ke lab AP. Ini 192, 126. 26, kemudian sama. Kemudian yang terakhir ini 190. Oke, ini sama ya. Oke. Kemudian yang router terakhir ini ada lab RPL. Nah, lab RPL akan IP 60 kemudian 62. Ini 255.192. Nah, FE10 ini mengarah ke TKJ. Menggunakan IP 126. Ini sama. Nah, yang terakhir ini 190. Ini nampaknya ada yang sama nanti. Ini 60 ya. Ini 60. Ini juga 60, ini 60. Oke, tahunkan.
Oke, untuk konfigurasi router ke lab ini udah ya kabelnya. Setiap interface sudah kita setting. Kemudian langkah selanjutnya adalah setting antar router. Oke, untuk yang pertama kita ke router 1. Router 1 ini serial 20 ini mengarah ke router 2, berarti kita menggunakan 10.10.10.1 dengan /8. Ini berarti 255.0.0.0 ya. Subnet itu. Kemudian untuk serial 3 ini menggunakan IP 14.14.14.14.2 dengan subnet 2.0.0.0. Oke, kita hidupkan udah. Kemudian untuk router 2 ini yang serial 20 ini yang mengarah ke router 1 10.10.10.2. Jadi saya konsep yang bagian sini itu yang kan kita hitung dari sini, kemudian sini yang menerima itu 2, kemudian di sini 1 lagi, kemudian 2 gitu. Oke, ini sama serial 30 ini 11. Kita on kan. Oh, tadi belum kita on kan. Oke, udah. Kemudian router 3 ini yang serial 20 11 11 11 2. Oke, untuk serial 30 ini 12 12 12 1. On kan. Ini udah. Kemudian yang router 4 ini router 4 yang pertama ya 12 12 12 2. Oke, yang satunya lagi 13 13 13 1. On kan. Oke, untuk serial 5 saya router 5 ya 20 ini 13 2 dan serial 30 ini 14. Oke, on kan. Oke, untuk IP antar router ini udah ya. Langkah selanjutnya adalah routing ya. Oke, kita akan memulai untuk routingnya ya. Oke, kali ini saya akan menggunakan routing dinamik. Nah, untuk melakukan routing dinamik, kita harus mendaftarkan setiap network ID yang terhubung langsung dengan router tersebut. Oke, mari kita mulai. Ya, untuk router 1 ini kan kita masuk config, kemudian RIP. Nah, di sini ada RIP routing. Nah, kita tambahkan network ID yang terhubung langsung. Misalnya, untuk router 1 itu ada 172.20.58.0. Nah, kita daftarkan di sini. 172.20.58.0. Oke, nah di sini sudah terdaftar. Kemudian untuk yang ini 172.20.58.0 juga ya. 0. Nah, di sini kan apa namanya itu? Sudah mencakup ya. 58.33 misalnya. 33. Nah, ini kenapa kok tidak tidak menambah? Karena di sini network address yang 172.20.0.0 ini sudah mencakup di semua ini, di semua network, subnetworknya di 172.58.30, 33, 65, 93 ini sudah dicakup di 172.20.0.0 ya. Oke. Kemudian yang bagian sini belum. Yang bagian 10.10 ini belum. Nah, mari kita tambahkan 10.10.10.1.
tambahkan. Nah, di sini ada 10.0. Kemudian di sini kita tambahkan juga 14.14.14 titik. Wah. Oke. Kayak gini ya. Oke, untuk router 1 udah ya. Router 1 udah. Kemudian untuk router 2, nah router 2 ini router 2 nih 172.30.58.0. Nah, ini sudah mencakup semua sisi lab ini ya. Kemudian untuk 10.10.10.2 tambahkan, kemudian yang terakhir 11.11.11.11. Oke. Untuk router 2 udah. Kemudian ke router 3. Router 3 ini tadi RIP kita tambahkan 172.40.58.0. Oke. Kemudian untuk antar routernya ya 11.11.11.0. Untuk 12.12.12.0. Oke, untuk router 3 udah. Kemudian router 4. Router 4 ini RIP kemudian 172.50.58.0. Oke, kemudian 12.12.12.1. Sama saja sebenarnya. Oke, kemudian 13.13.13.1. Oke, untuk router 4 udah, kemudian router 5 config RIP router 5 yang pertama 172.60.58.0. Kemudian 14, 13. Kemudian yang terakhir 14. Oke, udah ya. Untuk router 5 udah ya. Kemudian setelah kita daftarkan, nah kita harus masuk ke CLI pada setiap router ya. Nah, di sini kita config router, ini kita ketikkan no auto summary. Kemudian version 2. Nah, di sini kita cek config RIP, nah sini routing version 2. Oke. Kemudian kita save, setting, masuk set global, kemudian setting, kemudian save. Oke. Udah. Kemudian router 2 ini masuk CLI, kemudian no auto summary version 2. Oke, kita cek, udah ya. Kemudian kita save. Oke, kemudian router 3. Ini nampaknya ada yang belum kita hidupkan. Oke, untuk router 3 masuk CLI, kemudian no auto summary version 2. Oke, kita cek lagi. Kita cek RIP dan kita save ya. Kemudian untuk router 4 masuk ke CLI, kita ketikkan no auto summary version 2. Kemudian kita cek, kita save. Yang terakhir router 5 CLI, kemudian ketikkan no auto summary kemudian version 2. Kita cek apakah sudah. Oke, udah. Dan kita save. Nah, untuk konfigurasi routingnya sudah. Langkah selanjutnya adalah mematikan seluruh komponen yang ada. Kita arahkan kursor ke bawah sini. Nah, di sini ada
tombol power. Nah, kita matikan, atau bisa juga pencet keyword ALT plus S ya. Itu juga bisa. Oke. Kita matikan. Kemudian tunggu sampai hidup kembali ya. Nah, di sini udah terhubung ya semuanya. Sudah menyala semua. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan testing. Nah, kita coba di sini. Kemudian yang pertama sini aja. Satu lab, kita simulation. Kemudian show all. Dan kita edit SMP aja. Oke, kita jalankan ya. Kita jalankan. Apakah bisa? Oke. Nah, di sini bisa ya. Oke, bisa. Ini agak macet selalu. Biasanya nih, apa namanya? Belum menemukan tabel ARP. Oke, kita coba lagi. Oke, udah bisa ya. Nah, kemudian kita coba untuk yang lain. Kita hapus dulu. Kita coba biar cepat real time. Kemudian kita masuk PC. Kemudian kita coba ping aja biar cepat. Kita coba ping di server domain server ya. Kita coba ping 172.20.58.1. Apakah bisa? Kita tunggu. Oke. Nah, di sini bisa ya tulis reply from 172.1. Oke. Kemudian kita coba lagi, misalnya mana ya? Pada PC2 ini bisa menghubungi atau request di PC1 ya. Kita coba masuk CLI, masuk command prompt, kemudian kita ketikkan ping IP-nya PC yang ada di unit produksi 172.30.58.1 ya. Kita coba. Nah, di sini tertulis reply from 172.30.58.1, berarti bisa ya, sudah bisa melewati router. Atau kita coba simulasi aja. Oke, kita coba simulasi misal sini ya, dan menghubungi di PC-nya Capsec atau PC ya Capsec ya, Capsec, karena salah satu siswa ingin menghubungi ya, berbincang dengan kepala sekolah misalnya. Kita jalankan ya. Oke. Apakah bisa? Kita coba. Oke, melewati router 2, kemudian router 1, kemudian ke ini mungkin belum menemukan tabel ARP. Kita coba lagi. Oke, sini udah masuk lagi. Kok nggak bisa ya? Oke, setelah saya debug tadi, di sini nggak tahu kenapa. Coba kita hapus aja, kita buat yang baru. Kita buat baru PC ya. Kita buat baru, kemudian kita sambungkan ini dengan ini. Kemudian kita konfigurasi IP-nya lagi. Ini menggunakan 2093 ya. Kemudian 255.24, default gateway-nya 126. Dan DNS servernya 1 ya. Oke. Ini masih orange, kita tunggu dulu. Oke, udah ya, kita coba.
Di sini kita coba ping ke DNS server 20.58.1. Ini kita tunggu apakah sudah bisa. Oke. Apa ya? Nampaknya belum bisa. Oke, kita coba simulasi. Kenapa kok tidak bisa? Misal sini. Simulasi. Kita cek. Kok tidak bisa ya? Oke, nampaknya ini kita salah perhitungan subnetting ya IP-nya. Jadi kan slash 27 itu ada 32 IP yang tersedia ya. Jadi antara 0 sampai 31 itu blok pertama ya. 0 sampai 31 blok pertama, kemudian 32 sampai 63 kan 30 ditambah 31 ditambah 32 berarti kan 63. Berarti 32 sampai 63. Kemudian 63 ditambah 32 itu 95. Jadi di sini seharusnya 95. Ini kita ganti dulu. Ini yang FA40 ini seharusnya 94 ya. Oke. 94. Dan di sini kita change 94. Kemudian di sini baru 96 sampai seterusnya berapa? 96 tambah 32. Oke, di sini berarti FE50 ini seharusnya berapa ya sih? 95 ditambah 32 itu kan 127 ya. Berarti di sini benar 126. Benar. Kemudian di sini masalahnya ini seharusnya network yang pertama itu 95 sampai 127 berarti 96 ya. Ini 96. 96 network ID 97. Oke, 96 network ID ya. Berarti 97 ini 255.224. Nah, seperti itu. Oke, mari kita coba simulasi yang dekat saja sini lah. Oke, coba apakah bisa. Oke. Nah, bisa ya. Jadi kita salah untuk perhitungan subnetting tadi. Oke, kalau sudah ya. Oh ya, tadi kita ini ya coba di sini dari lab bahasa ke ruang ruang capsec. Ini tadi saya hapus jadi harus rename lagi ke ruang capsec. Kita coba. Oke, jalan. Oke. Nah. Oke, udah ya. Nah, ini banyak yang berhasil, jadi sebagian besar ini kemungkinan bisa semua ya. Oke. Nanti kalau ada masalah ya kita lakukan lagi konfigurasi. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi servernya, domain server, web, dan FTP. Oke, kita mulai untuk konfigurasi server. Nah, yang pertama kita mulai di web server. Nah, di sini kita masuk service, kemudian HTTP. Nah, pastikan HTTP dan HTTPS on semua ya. Kemudian kita akan edit index.html. Ini adalah salah satu bahasa markup ya, bahasa yang biasa ditampilkan ketika kita mengakses website. Nah, kita ketikkan HTML
kemudian tutupnya di sini. Selamat datang di SMKN 1 Boyolangu. Oke ya, tutup. Nah, seperti ini ya, simple saja. Kita save. Kemudian setelah itu kita coba di sini web browser. Ketikkan http://172.20.58.2 Tagu. Nah, di sini tertulis selamat datang di SMKN 1 Boyolangu. Berarti untuk konfigurasi web servernya sudah ya. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi FTP. Kita masuk pada server FTP-nya, kemudian service, kemudian pilih menu FTP. Nah, di sini kita masukkan username dan password untuk FTP kita. Misal SMKN 1 Boyolangu. Dengan password sama 1 Boyo. Nah, di sini kita beri full access, write, read, delete, rename, dan list. Kemudian kita add. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan buat simple file di PC sini lah. Misal kita pastikan dulu PC yang ada di lab bahasa ini sudah terhubung ke FTP. Ping 172.20.58.3. Oke, kita tunggu. Oke ya, berarti sudah terhubung. Oke, kemudian masuk ke command prompt. Kemudian ketikkan kita masuk ke text editor dulu. Mana text editor? Kemudian kita buat satu file, yaitu berisi ini adalah file 1 ya, misalnya. Kemudian kita save. Namanya adalah simple file. Ini aja. File 1.txt. Oke. Ya udah. Kemudian kita cek command prompt. Kita clear untuk melihat file yang ada di sini di PC 12. Nah, di sini tertera file 1.txt. Kemudian untuk memasukkan ke FTP, kita masuk ke FTP dulu, FTP 172.20.58.3. Oke, connected. Kemudian masukkan username dan password yang kita sudah isikan tadi, SMKN 1 Boyo dengan password. Oh, salah ini kan nampaknya. Bentar, kita salahkan dulu. SMKN 1 Boyo. Ya bener ya. Kemudian untuk passwordnya SMKN 1 Boyo. Nah, ini berarti sudah masuk ya, sudah berhasil login. Kemudian langkah selanjutnya kita upload file tadi dengan ketikan put file 1.txt. Nah, di sini kita lihat dir file 1.txt. Nah, sudah masuk ya. Ini adalah file yang ada di server. Nah, di sini ada file 1.txt. Kemudian kita coba akses melalui PC yang ada di lab RPL ya, sini jauh sekali ya. Kita coba akses di sini, masuk ke command prompt. Kemudian kita pastikan FTP-nya sudah terhubung 72.20.58.3. Kita tunggu. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian kita masuk FTP 172.20.58.3. Kita masukkan username dan password SMKN 1 Boyo. Kemudian SMKN 1 Boyo. Oke, kemudian kita cek dir. Nah, di sini ada file 1.txt. Oke, langkah selanjutnya kita akan download.
dengan cara ketik get spasi file 1.txt. Oke, reading file transfer in progress 17 byte copied. Nah, kemudian kita exit. Untuk exit gimana ya? Nah, udah clear. Nah, di sini ada file 1.txt. Kemudian kita coba buka ya di teks editor. Kita buka file open file 1.txt. Nah, ini adalah file 1. Nah, udah bukan? Oke. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi domain name server. Oke, kita masuk ke domain, masuk ke DNS, kita tambahkan domain name yang akan kita inginkan, kita butuhkan nanti ya. Tambahkan pertama smkn1boyo.edu. Ini tipenya ARICOD dengan address 122.58.2 ya, web server .2. Kemudian kita add, kemudian tambahkan satu lagi cname ini www.smkn1boyo.edu. Ini akan mengarah ke smkn1boyo.edu. Kita save DNS record. Kita belum on kan ya, on kan, pastikan sudah on. Nah, kita add. Nah, di sini udah. Ini yang terakhir ftp.smkn1boyo.edu. Ini juga record ke 172.20.58.3. Oke, kita add. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita akses melalui misalnya di sini ya, lab AK mengakses. Kita pastikan sudah terhubung ke domain name server ping 102.20.58.1. Apakah sudah terhubung? Kita tunggu agak lama ya. Oke, sudah terhubung ya. Oke. Kemudian kita coba nslookup untuk melihat domain name www.smkn1boyo.edu. nslookup gimana sih? Ya, tipe ya, ns mana ini? ns lookup smkn1boyo.edu. Nah, di sini tertera server 122.20 di domain name servernya, kemudian ini diterjemahkannya. Address 172.20.58.2. Kemudian yang lain ya, ns lookup www.smkn1boyo.com .edu ya. .edu. Nah, di sini tertera alias smkn1 Boyolangu. Kemudian terakhir ini ftp.smkn1boyo.edu. Nah, di sini adalah FTP servernya. Oke. Nah, untuk konfigurasi server sudah selesai ya. Kemudian kita coba nih di sini ya, di web browser. Kita akses web servernya dengan mengetikkan www.smkn1boyo.com.edu. Nah, di sini selamat datang di SMKN1 Boyolangu. Misalnya tidak pakai www. Nah, sudah ya. Oke, seperti itu ya untuk servernya. Ini biasanya digunakan ketika ujian ya. Aplikasi ujiannya yaitu berupa web akan di-upload di server dengan file-filenya diupload di FTP, kemudian ini web servernya, kemudian domain servernya, kemudian siswa mengakses melalui PC. Sini serentak ujian online. Nah, gitu ya konsep dari jaringan ini. Oke, kita akan melakukan skema percobaan. Di sini saya sudah buat langkah percobaan dan pengujian
Yang pertama, kirimkan paket sampel PDU dari setiap lab ke server, lalu amati hasilnya. Kemudian akses web dengan domain dari salah satu lab, lalu amati hasilnya. Kemudian upload file 1.txt dari salah satu lab dan download dari PC lab yang lain. Nah, untuk yang 2, 3 ini sudah kita lakukan tadi ya. Yang pertama belum kita lakukan, maka mari kita lakukan ya. Oke, yang pertama dari sini lab unit produksi, biar cepat kita real time ya. Ke web, nah di sini sukses, kemudian lab animasi, sukses, kemudian lab DKV, oke sukses, kemudian lab DKV udah, kemudian lab bahasa, sukses, kemudian lab PC, ini sukses, kemudian lab surprise, ini sukses, kemudian lab AK juga sukses, kemudian lab AP sukses, kemudian lab pemasaran juga sukses, kemudian lab multimedia juga sukses, kemudian lab TKJ sukses, kemudian terakhir belum terakhir lab RPL sukses ya. Violet. Kita cek di page lab RPL di sini kita isi ya. 172.20.58.62 ya. 62. Oke, sini kita close, kemudian kita uji lagi. Ini simulasi ya. Oke, udah jalan ya. Oke, berarti sukses ya. Oke, kita kembali real time, kemudian kita ke Capsec. Ini udah sukses, kemudian ini TU sukses, kemudian kurikulum sukses. Yang udah ya, yang terakhir nggak ada. Oke, udah kita delete. Mungkin seperti itu ya jaringan dari SMK-CAN 1 Boyolali. Sebenarnya ada satu lagi yaitu email, namun saya rasa tidak perlu ya, karena di dalam SMK Boyolali ini tidak dipakai, jadi tidak saya tambahkan. Bisa jadi sih saya tambahkan, tapi tidak digunakan, jadi saya tidak mengambil kasus tersebut ya. Oke, mungkin seperti itu. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.